Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ma'nal ijmali. Utawi iki iku makna global dari ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini milaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ini konteksnya kemarin kasus perceraian, lalu berikutnya kasus hak merawat anak. Meskipun sudah cerai, anak enggak boleh jadi korban. Ketika suami istri hidup normal enggak cerai, anak dapat persusuan 2 tahun, maka meskipun sudah cerai, juga harus ada jaminan. Anak ini tetap dapat persusuan selama 2 tahun. Ya, enggak boleh gara-gara cerai dipedot dengan ibunya. Anak seumur 2 wulan kon melok bapake, ibuke terus lepas enggak boleh. Tetap ikut ibunya sampai menyusuinya sempurna. Terus piye? Ya bapaknya wajib membiayai, memberi kompensasi atas biaya merawat anak itu. Amarallahu al-walidat al-mutallaqat. Allah telah memerintahkan para ibu yang dicerai biirdai auladihinna, supaya tetap menetei anak-anak mereka meskipun sudah cerai. Muddata sanataini kamilatain. Dalam waktu 2 tahun penuh. 2 tahun itu Mas, idza sya'al walidani itmamar radha'ah. Apabila kedua orang tuanya menghendaki untuk menyempurnakan persusuan. Wa anna 'alal walid kifayatal murdi', dan sungguh wajib atas si bapak memberi kecukupan nafkah kepada ibu yang menyusui, yang sudah bukan istrinya sebetulnya karena cerai. Allati taqumu, yang mana si ibu itu melakukan biirdai waladihi, tugas menetei menyusui si anaknya bapak itu. Wal infaqu 'alaiha, dan wajib memberi nafkah kepada ibu yang menetei anaknya itu. Litaquma bi khidmatihi. Kenapa wajib dibiayai? Agar si ibu bisa melakukan tugas pelayanan pada si baby. Haqqal qiyam, dengan sebenar-benarnya melaksanakan tugas. Biar kalau ibu harus bekerja, maka dia enggak sempurna merawat anak. Supaya ibu tetap full totalitas merawat anak, bapak meskipun sudah cerai, tetap wajib memberi kecukupan. Sayang sekali perceraian di Indonesia itu tidak ditambahi amar putusan, Anda wajib bayar sekian setiap bulan. Cerai sudah, anak yang jadi korban. Harusnya kalau zaman yang jurusan awal sasia atau jurusan syariah nanti jadi hakim. Setiap ada kasus begini, itu hak gono ginilah, hak kompensasi menyusui anak, hak kompensasi mendidik anak. Itu. Kira-kira anak itu sampai balik kurang berapa tahun? Dihitung setiap bulan sekian, sampai tamat, sampai nanti balik. Biaya untuk anak yang harus Anda bayar Pak, itu sekian ratus juta. Anda bayar setiap bulan atau sekarang langsung, monggo.
Di samping agar bisa melakukan pelayanan anak dengan sebaik-baiknya, wa tahfadhahu min adiyatil ayyam. Dan ibu dibiayai agar bisa menjaga anak min adiyatil ayyam, dari pengaruh-pengaruh yang menular yang terjadi di berbagai waktu. Dijaga anak enggak terpengaruh game online, anak juga dijaga biar enggak terpengaruh minum-minuman keras, dan jaga anak itu butuh biaya. Wa an yakuna dzalikal infaqu bihasabil ma'ruf. Dan hendaknya biaya atau belanja dari ayah pada ibu itu menurut ukuran urf, menurut kepantasan sosial. Umumnya pantasnya berapa? Kalau misalnya skala saya ketua BW, ya enggak pantas kepada Umi misalnya memberi belanja 500.000. Ya, aneh. Ketua BW memberi belanja 500.000. Sesuai dengan kepantasan umum urf. Wal qudrah wa taqah, juga menurut kemampuan. Kenapa menurut kemampuan? Li'annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Tapi gak oleh wong lanang mampu ku sak menedok, yang sekian itu gak cukup untuk memperbaiki gizi anak. Akhirnya anaknya kekurangan gizi buruk, gak boleh. Alasan gak mampu sampai anak jadi korban. Atau ibu alasan untuk nambah gizi anak sampai terlalu memplekoto mantan suaminya. Padahal enggak jujur ya. Hakim yang menjadi penengah. Pak, zaman mampu setiap bulan 1,5 juta. Bu, zaman juga bisa membelanjakan 1,5 juta itu maksimal untuk perbaikan gizi. Aja malah gitu ku lipstik, itu ku paketan. Alasannya gizi anak. Nah, hakim mesti pintar menghitung. Summa hadzara ta'ala kullan minal walidain. Lalu Allah memperingatkan, mewarning masing-masing dari kedua orang tua, an yudarra ahaduhumal akhar. Jangan sampai salah satu dari orang tua itu menyakiti, mendolimi, merugikan pihak yang lain. Bisa babil walad karena alasan anak. Ibu ngeret neng bapake, alasannya gaya biaya anak. Tiba-tiba gitu ku HP. Bapak, dan saya alasan gak ada duit, gak kirim belanja. Akhirnya ibu terpaksa kerja. Gak boleh masing-masing punya niat. Ini berniat bagaimana merugikan istri. Yang istri bagaimana punya niat jelek merugikan suami. La yudharra walidun biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dzalik. Paham ya? Hakim harus pintar. Fala yahillu lil an tamtani'a an irdha'il walad. Maka tidak halal bagi ibu menolak dari menetai anaknya, idraron bi abih,
Alasannya untuk merugikan, menyakiti si bapaknya anak itu. Aku nyusoni, kecuali dibayar setahun 1 miliar. Oh, nakal. Ya, enggak tulus. Wa antaqula lahu matalan. Dan semisal si ibu itu berkata kepada suami misalnya, utlub lahu dha'iran ghairi. Cari sendiri untuk si baby itu. Wanita lain yang siap menyusui selain saya. Enggak gelem bayar sakmene. Ya terserah. Golek wong wedok sing nyusoni kon. Kadang begini ini. Krana sing wedok krasa, sing lanang gendaan maneh. Ya saiki rasane. Wedokmu ngono kon nyusoni. Wedokmu lho. Wedokane istri yang baru. Wedokmu. Ojo sampai anak jadi wala yahillu lil ab an yanzi'al walad minha, dan tidak halal bagi bapak mencabut anak dari ibunya. Begitu cerai, anak si umur seminggu si merah ditarik, diputus dari ibunya. Lah sapa masih nyusoni? Akhirnya anak diombeni banyu putih karo tajin. Bareng mondok ndeng gasek ngantu. Ombene tajin. Ngerti Mbak ya? Sopo iku? Ma'araghbatiha, padahal ibunya minat sekali, ingin sekali. Fi irdha'ihi, menyusui si baby. Jadi yang satu ini saling mengunci. Ya ibu enggak nyusoni, golek tukang nyusoni kan. Gelem aku nyusoni tapi bayar sakmene. Kadang bapak ibu esek pengen nyusoni, anak itu tarik sampai sikile pedot. Padahal bapak gak iso nyusoni. Liya ghidha, ingin membuat marah, ingin menyusahkan, ahadu masalah satu dari orang tua itu, sahibahu kepada pihak lain, bisa babil walad, dengan sebab anak jadi alat gaya tarik menarik kepentingan. Summa bayyana ta'ala annal walidain. Lalu Allah menerangkan bahwa kedua orang tua itu idza arada, jika dua-duanya ingin fitama waladihima, mensapeh anaknya, pegatan, lalu anak ya lumayanlah umur 8 bulan setahun, ya terus bersepakat cerai, lalu anaknya disape, diputus dari ibunya. Tapi ba'dat tasyawur, setelah saling bermusyawarah, wa taradi, saling menyatakan ridho, sama-sama ikhlas. Qabla tamamil haulaini, sebelum genap 2 tahun. Dosa apa enggak? Fala isma wala haraj. Jadi ini enggak menang-menangan, memang hasil musyawarah bersama. Maka tidak ada dosa. Nafrumain. Wala haraj, dan tidak apa-apa. Idza ra'aya, jika orang tua itu, bapak ibu, sama-sama memandang, melihat istighna at-tifli, si baby telah mandiri, tidak membutuhkan an labani ummi, dari ASI ibunya. Ini anak pun kenging ditulang, dilotek, gedang gak rusak, sego. Ini semua tak lotek entek sak piring setengah.
Enggak butuh ASI, ya wis gak apa-apa wis. Mosok ono dilothek entek sak piring. Bapakne lah. Bil ghada dengan asupan makanan. Kenapa kurang dari 2 tahun boleh? Asal musyawarah. Fa inna hadza tahdid, karena sesungguhnya pembatasan 2 tahun ini inama hanyalah huwa pembatasan 2 tahun itu limaslahati tifli, untuk kebaikan si baby. Sehingga kalau kurang 2 tahun enggak apa-apa karena dua-duanya sudah sepakat. Lalu gimana nanti? Enggak apa-apa, sudah rutin tak kirim susu formula. Apa sih Denko, oke. Sakulan tak kirim 10 kilo wis. Misal, ya enggak apa-apa. Toh anak juga tetap maslahat. Wa taf'id darari, dan menghindarkan mudarat anhu dari anak. Kenapa harus 2 tahun? 2 tahun itu untuk kemaslahatan anak dan menghindari mudarat. Mudarat apa? Gizi buruk. Wal walidan adron nas bimaslahatihi. Kenapa boleh dicapai kurang dari 2 tahun? Asal musyawarah sepakat. Toh orang tua itu lebih tahu. Orang tua itu manusia yang paling mengetahui bimaslahati, terhadap kemaslahatan si baby. Wa asfaquhum, dan orang tua itu manusia yang paling menyayangi alaihi, kepada si baby. Sehingga kalau sepakat itu antara ibu dan bapak, ya memang untuk kemaslahatan si anak ya. Wa in aradtum ayyuhal aba, hai para orang tua, jika kalian menginginkan antatlubu murdi'atan, mencari perempuan lain yang siap menyusui, liwalatikum, anakmu, ghairul selain ibunya, bisa babi ibaiha, karena sebab ibu menolak menyusui, wegah gembrot. Kalau menyusui 2 tahun gampang gembrot. Nah, dia artis, pengen tampil tetap tampil artistik seksi itu namanya. Ya, kalau kalian ingin mencari wanita lain yang menyusui, lantaran ibunya menolak, au ajziha, atau ibu tidak mampu, mungkin nyun sewu kena tumor atau apa, sehingga ibu enggak boleh menyusui. Khawatir ada virus-virus malah masuk ke anak ya. Au iradati hazawaj, atau si ibunya yang janda itu ingin menikah kembali, sementara suaminya yang baru tidak ingin ada pesaing. Itu loh. Ngerti teman? Kalau enggak ngerti ya sudah. Bagaimana kalau ingin disusui orang lain? Fala isma, maka tidak ada dosa alaikum, atas kalian semua, fi dzalika, dalam hal mencari perempuan lain yang siap menyusui. Bisyarti an tadfa'u ila hadhil murdi'ah, dengan syarat kalian menyerahkan, membayar kepada perempuan yang menyusui ini ma anfaqtum, ma ittafaqtum, upah yang kalian bersepakat alaihi, atas upah itu, minal ajri, yakni upah. Wala tabkhusuha, dan jangan kalian mencurangi kepada perempuan lain yang menyusui itu haqqaha, akan haknya. Dulu musyawarah antara suami istri sepakat 3 pihak dibayar sakulan 3 juta. Tiba itu harus dikurang-kurangi, enggak boleh.
Fa innal murdi' idza lam tukram la tahtammu bitifli. Karena ibu yang menyusui, ibu yang lain itu, jika tidak dihormati, enggak diberi haknya, maka dia enggak memperhatikan tentang anak. Anak gurung didusi, wis ngising 5 jam gembol durung dicewoki. Apa? Nah, sepakatnya 3 juta dibayar 500.000. Coba gelem. Laki-laki kalau haknya dikurangi, anak jadi korban. Ya. Wala tu'na bi'irdaihi, dan ibu lain yang enggak diberi hak itu tidak memperhatikan, tidak menjaga, menyusui si anak itu. Wala bisairu su'uni, juga tidak memperhatikan urusan-urusannya anak yang lain. Wayang ngedusi enggak didusi, wayang nyewoi enggak dicewoi, rodok gede didik wayang ngeter neng TPQ dijarno, gak diterno nang TPQ. Pada maghrib wayang deres, yo enggak ditungguin deres, gak dibayar. Ya, sedangkan dia wanita lain, bukan istri, bukan mantan. Orang lain yang disuruh merawat, dibayar. Janji awalnya dibayar. Dulu di pondok ini itu ketitipan anak terlantar di alun-alun Kota Malang itu, antara kelas 5 atau kelas 6. Diantar ke sini hamil. Namanya juga suruh merawat, ya tak rawat. Terus minta pulang, entah melakukan apa kita enggak tahu. Katanya gugur. Udah kita rawat, diurui ngaji sampai lancar baca Quran. Kita sekolahkan sampai taman MI-nya, lalu disekolahkan di Sanawiyah Sunan Kalijogo situ. Cari bapaknya ketemu, ternyata bapaknya tukang parkir di Gadang. Pekerjaan tukang parkir itu sudah nikah berapa kali. Di Lumajang punya istri dan anak, udah ditinggal enggak di Blitar juga punya, di Malang juga punya. Padahal tukang parkir. Kadang orang kaya raya, dosen, rektor, enggak punya istri sampai di 3 tempat. Ini tukang parkir aja punya istri di 3 tempat. Tapi morat marit semua kayak bebek. Habis nelur ditinggal, gak diurus. Kalau ayam habis nelur ya diurus, dierami, dijaga sampai netes. Itu ayam. Nek bebek wis ngelundung juarno. Gendaan mana wis. Bebek. Apa yang terjadi? Setelah agak gede, wis pinter ngaji, rajin sholat, anak itu ucul mana? Jadi susah sekali mendidik anak yang lahirnya mungkin nggak normal, prosesnya nggak normal, status hukumnya juga nggak normal, lalu dari kecil sampai gede tumbuh nggak normal, lingkungannya juga nggak normal, ucul neng alun-alun. Itu meskipun sudah kita rawat kayak begitu, ucul mana mas? Dari sononya wis ngono, tanah yang ngono wis tanah. Makanya benar sejak dari awal nikah normal, anak lahir normal, legalnya juga legal, syar'an maupun hukumatan. Itu penting sekali. Kalau dari sononya beres, seterusnya juga beres. Bahkan maaf, banyak anaknya kiai-kiai pondok gede itu mungkin malah kurang terawat pendidikannya. Karena abahnya juga repot ngaji, mulang santri segala macam. Tapi karena dari awal beres, statusnya juga beres. Dari malam bapak ibunya juga mendoakan anaknya beres. Itu pada akhirnya juga kembali menjadi anak yang alim-alim. Betapa pentingnya faktor hereditas, faktor sono.
Kan anak itu terbentuk dari dua faktor. Faktor hereditas dari sononya. Dan faktor lingkungan, faktor ikhtiar, faktor pendidikan, metodologi, guru, teman, lingkungan, gizi, sarana prasarana, suasana. Dan itu menurut teori Ivan Pavlov atau yang lain-lain, faktor hereditas itu sekitar 80%. Faktor lingkungan itu hanya berpengaruh sekitar 20%. Sungguh bibit yang top itu merawat itu dok jadi mas. Bibit yang rusak sudah dirawat enggak karu-karuan enggak jadi juga. Ibarat bikin roti, telurnya top yang paling baik. Tepungnya top, terigu merek Semar. Tepung terigu yang paling baik. Lalu gulanya juga top. Terus apa itu jenenge? Yang kayak minyak apa itu? Gantinya minyak itu. Terigu apa? Mentega top. Roti yang semua bahannya top. Itu enggak usah pakai mesin. Diulet karo tangan ngene. Atau kalau ono cutek nggih ngudek. Ya. Terus golek ini omplong-omplong ngono di nang dhuwur pawonan nang tungku. Iku lho dadi roti, Mas. Diproses ala kadar jadi roti. Sementara kalau bikin roti ndoke kuwukan. Gulane wis mbenyek, banyu. Ya. Tepung terigune wis kedalu ketua expired. Itu dengan mesin yang top sekali. Masa pakai open elektrik mas. Di program sekian menit. Kepiar mas. Enggak jadi roti, enggak jadi dandanan. Apa salah dari sononya. Itu tadi pengalaman kami sama Bu Nyai. Cobalah kami tak ngerawat anak. Ya tak rawat. Sampai pinter ngaji. Ucul maneh. Pancen dari sononya ngono ya. Dulu MUI Jawa Timur, zaman Kiai Mas Duki Mahfud, sama NU Jawa Timur juga Muhammadiyah. Serius menggarap Gang Doli. Didakwai, ada rutinan di sana. Ada pembinaan. Ada TPQ, sampai ada yang setoran tahfidz Quran juga. Tapi memang dari sononya begitu. Anak-anak Gang Doli setelah dirawat kembali lagi mas. Meneruskan perjuangan orang tuanya ngawur. Betapa mas-mas, mbak-mbak harus hati-hati. Jangan sampai terlahir anak dari hubungan di luar nikah. Jangan sampai keluarga broken. Bro, jangan. Nanti kalau anak tumbuh enggak normal, ya hasilnya kayak begitu itu. Sementara sama-sama dirawat seorang ibu. Tapi enggak karena broken. Karena suaminya meninggal. Si ibu yang janda itu merawat anaknya. Bukan broken ini. Enggak ada masalah. Mental juga enggak ada masalah. Itu banyak yang sukses. Para janda merawat yatim-yatim. Akhirnya anak baca jadi dosen. Kiai. Banyak. Gus Dur itu bapaknya ibunya janda. Ya. Rasulullah juga yatim piatu. Banyak sekali. Wanita-wanita top sukses merawat anak tanpa suami. Tapi bukan broken. Hanya karena suaminya meninggal. Ya di sini Bu Sri yang pojok itu. Ustaz Safa Al-Sido. Ya. Anaknya ketika itu masih kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah semester 8 juga. Yang temannya Ocha itu sudah di UB semester 1-2. Ya, sekali lagi, zaman Ojo Rabi mana ya? Zaman Rabi mana balik bojomu purek njaluk pegatan. Zaman jadi wong lanang harus bisa menjamin. Ya.
mau langit runtuh, lautan berubah menjadi api. Ya, apapun yang terjadi, engkaulah satu-satunya istriku sampai mati. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak nyanyiannya siapa ya? Andai dipisah api dan bara. Ya. Ben bojomu marem. Tapi sing tenanan. Ngono cangkeme doa. Ngomong-ngomong ngono tidak ning njopo kendaan maneh. Ojo sampai keluargane broken ya. Dijogo. Saya pernah ada orang konsultasi. Terus pundi kiai, bojo kula iki gepukan. Sing konsultasi sing lanang, dikebuki sing wedok. Ini KDRT kualik ini. Terus pundi nih napa kula pegatan mawon. Mas ojo Mas. Sampeyan wong lanang. Dikepuki pira lorone Mas. Nek wong wedok ngepuk maling klotak-klatik. Dirasakno. Mending sampean 1-2 kali merasakan sakitnya dikepuk istri. Lo istri ngomeng. Wis dianggap nyanyian ae. Jaga pertahankan. Ojo sampai pegatan. Dan alhamdulillah. Anaknya sekarang sudah sarjana. Sudah kerja. Dulu konsultasi itu ketika anaknya masih di Min Bandung. Nah, perkara anak wis gede Mas. Wis rabi, sampe wis pernah jadi wali. Beres mengantar anak sampai mentas. Mari ngono pengen pegatan boleh enggak kuat sakarmu wis. Pegatono, tapi wis umur 55. Paling umurmu swidak tahun karek 4 tahun nek ora kuat. Sabar-sabar. Saya lebih fokus dalam memberi pertimbangan masukan itu. Fokus bagaimana anak itu, generasi itu selamat. Mending ibunya ngalah atau bapaknya ngalah demi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ahsinu mu'amalatahunna. Maka berbaik-baiklah kamu dalam memperlakukan para istri ini, ibunya anak-anak ini. Kenapa perlu diperlakukan baik-baik? Liyuhsinna, agar para ibu ini juga berlaku baik, berbaik-baik. Umura auladikum, mengurus anak-anakmu. Ya. Wattaqullah ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha muttali'un. Dan mengertilah kamu. Sungguh Allah itu maha mengetahui. Alaikum atas kalian semua. La takhfa, tidak ada yang tersembunyi. Alaihi, bagi Allah. Khafiyatun, sesuatu yang samar sekalipun. Min syu'unikum, dari berbagai urusanmu. Mau sembunyikan kayak apa, Allah tetap mengetahui. Wa annahu, dan mengertilah bahwa Allah mujazikum, akan membalas kalian semua. Alaiha, atas syu'un, atas berbagai urusan itu. Yaumal qiyamah, yaumaddin, di hari pembalasan. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari itu seorang tidak memiliki kemampuan syai'an sedikit pun li nafsin, untuk membela orang lain. Jangankan membela orang lain, menyelamatkan dirinya saja susah.
Takutlah kamu ada hari yang kayak begitu. Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan keputusan hari itu hanya ada di tangan Allah. Fulan surga apa neraka Allah. Orang lain enggak bisa intervensi. Itu hari pembalasan maliki yaumiddin. Wujuhul qiraat. Qara'al jumhur. Jumhur mayoritas qurra membacanya liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi orang arada kang kepingin sapa wong kepingin an yutimma yen to nyampurnaake sapa man. Mabini maklum atamma yutimmu nyampurnaake ardha'ata ing persusuan. Tapi ada qori lain yang membaca mabni majhul. Wa qara'alan maca sapa Mujahidun Imam Mujahid macane antatimmar radha'ah. Liman kanggo wong arada kang kepingin sapa man kepingin anitatimma yen to dadi sampurna ngono. Apa sing sampurna ar-radha'atu persusuan. Jadi ada versi lain di antara qurra bacanya antatimmar radha'ah. Tapi mayoritas qurra sab'ah bacanya yutimmar radha'ata maf'ul ya. Bitai kelawan ta wa bi raf'ir radha'ah lan kelawan merofakkan lafaz radha'ah. Wa qara'alan maca sapa Abu Raja wa Ibnu Abi Ablah. Bukan radha'ah tapi ridha'ah. Liman arada ayyutimmar ridha'ah. Tapi ini apa? Enggak jumhur. Ya. Enggak jumhurul qurra. Bi kasrir ra kelawan kasroh ra. Qala Az-Zajjaj dawu si Imam Az-Zajjaj ar-radha'ah membacanya bi fathir ra kelawan fathah ra radha'ah wa kasriha lan kelawan mengkasroh ra piye ridha'ah. Tapi wal fathu aksar utawi diwaca fathah radha'ah iku aksarul luwih akeh lebih populer. Qara awus maca sapa al jumhur la tudarra walidatum bi waladiha. Jadi jahat apa? Aslinya la tudorir. Tapi karena idgham la tudorir jazm karena nahi. Jadinya la tudorro. Maknanya ini ojo. Ojo melakukan sesuatu yang merugikan, membahayakan. Baby. Walidatun seorang ibunya. Itu. Tapi wa qara'a maca Ibnu Katsir wa Abu Amr la tudarru berarti rofa. Maknanya kalau tadi ojo, lanya lanahi. Kalau ini maknanya la biasa, ora. La tudarru ora kena gawe bahaya, ora kena berbuat yang merugikan baby. Walidatun seorang ibunya, begitu pegatan menolak menyusui, enggak boleh. Birofi kelawan dan waca rofa ala annala atas dasar pertimbangan bahwa la bukan la nahi tapi nafiyah la nafi maknane ora sing mau maknane ojo. Qauluhu idza sallamtum ma ataitum asal kamu menyerahkan membayar upah kepada orang yang menyusui itu.
Qara'al jumhur ataitum bil mad. Ataitum wazan af'ala. Ata yu'ti af'ala yuf'ilu. Tapi wa qara'a Ibnu Katsir ataitum bil qasri dengan pendek. Idza sallamtum ma ya Ibnu Katsir ma ataitum bukan ataitum. Maknane nglakoni sira kabeh. Nekani sira kabeh. Kalau ataitum apa yang telah kamu datangkan. Wujuhul i'rab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.